Kabit Keuangan dan teman-teman semua. Pada sore ini akan kita coba jelaskan langkah klarifikasi terhadap informasi yang bertebaran baik di media sosial maupun di masyarakat. Dengan adanya penjelasan ini, nanti diharapkan tidak ada lagi kegelisahan di masyarakat. Nanti akan dijelaskan bagaimana kronologis pasien, kemudian asesmen terhadap pasien, kemudian SOP penanganan pasien, seperti apa yang kita lakukan. Untuk mempersingkat, kami persilakan Dr. Lia SPP untuk langsung menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai kronologis pasien yang berinisial Tuan A yang umur 40 tahun. Pasien ini merupakan kiriman dari Puskesmas Kalimas Ranubungkal. Pasien datang lewat IGD dengan keluhan memang ada didapatkan keluhan respiratorik, yaitu batuk. Batuk sebenarnya baru dirasakan sekitar 1 hari terakhir. Sebelumnya pasien sudah mengalami nyeri telan atau nyeri tenggorokan sekitar 3 hari sebelumnya. Kemudian sempat berobat ke dokter spesialis THT di Pekalongan, mendapatkan obat tetapi kebetulan tidak dibawa. Kemudian karena pagi ini sudah dirasakan keluhan batuk tapi tidak ada demam, pasien berobat ke puskesmas kemudian dikirim ke kami. Kondisi pasien baik, ya, sadar penuh, kemudian kondisinya stabil. Kemudian sudah kami lakukan pemeriksaan, memang tidak didapatkan demam ya dari tanda objektifnya. Kemudian dari pemeriksaan paru yang kami lakukan pada siang tadi juga tidak didapatkan tanda-tanda kelainan di bagian parunya. Tetapi karena kebetulan pasien ini memang baru pulang, ada riwayat pulang dari Singapura sekitar tanggal 15 Februari, dan Singapura adalah daerah yang sudah terkonfirmasi ya didapatkan banyak pasien dengan COVID-19, maka kami lakukan tindakan sesuai prosedur. Kami lakukan beberapa pemeriksaan penunjang, antara lain adalah fototoraks dan juga pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap. Dari gambaran fototoraks memang didapatkan infeksi paru yang kita sebut sebagai pneumonia. Kemudian dari laborat memang didapatkan tanda infeksi, tetapi untuk yang hasil laborat yang kami dapatkan memang infeksi saat ini lebih mengarah ke infeksi bakteri, bukan viral ya. Tapi karena pasien memang masuk ke dalam kriteria pengawasan, kami lakukan sesuai prosedur, pasien harus dirujuk ke rumah sakit rujukan. Tadi sudah kita lakukan koordinasi dengan Dinkes, diarahkan rujukan untuk ke rumah sakit Kardinal Tegal. Kemudian sebelum rujukan juga kami sudah siapkan semuanya, checklist sistem rujukan. Kami juga sudah konfirmasi dengan spesialis paru rumah sakit Kardinal, dan pasien saat ini sudah berangkat, sudah diterima di sini. Penjelasan dari sini. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat penjelasan dari Dr. Lia SPP, maka kriteria secara WHO pasien itu masuk dalam kategori pengawasan. Jadi kalau masuk kategori pengawasan, maka SOP di kita, karena Rumah Sakit Umum Dr. M. Hasyari itu bukan rumah sakit yang disiapkan untuk menangani kasus rujukan ke arah corona, maka kita lakukan rujukan kepada rumah sakit yang memang sudah disiapkan untuk penanganan pasien virus corona. Jadi dengan SOP yang sudah kita lakukan, maka ini perlu kita jelaskan juga bahwa begitu kita ada informasi yang masuk ke kita bahwa pasien punya riwayat bepergian, maka pasien jalur masuknya sudah secara otomatis kita pisahkan dengan jalur pasien umum yang ada di UGD. Ini harus jadi catatan tersendiri bahwa pasien itu langsung melalui jalur khusus ke arah ruang isolasi. Nanti teman-teman wartawan itu bisa melihat ruang isolasi yang ada di UGD.
sehingga jangan ada kekhawatiran bahwa nanti walaupun ini belum masih dalam kasus pengawasan jangan timbul kegelisahan, karena memang jalurnya sudah berbeda. Yang pertama. Kemudian yang kedua, petugas kita sudah menggunakan standar APD, standar kewaspadaan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat itu pakaiannya seperti astronot, itu sudah standar kewaspadaan yang kita punya, dan itu memang sudah terstandarisasi. Nah, begitu hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan secara anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang sudah keluar, kemudian di assessment status pengawasan, maka pasien kita rujuk, kita koordinasikan dengan rumah sakit yang sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Standar rujukannya gimana? Dengan menggunakan ambulan, dan petugasnya juga sudah dilengkapi dengan APD. Jadi insya Allah tidak ada yang perlu ditakutkan. Bagaimana dengan ruangannya setelah ditempati? Bagaimana dengan ruang radiologi setelah ditempati? Semua sesuai dengan standar PPI, maka akan dilakukan yang pertama adalah cleaning, pembersihan, yang kedua adalah desinfektan, yang ketiga adalah sterilisasi. Itu semua sudah sesuai dengan SOP dari PPI. Jadi kami mohon semuanya bisa tetap tenang. Kewaspadaan itu perlu. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan tetap akan mengedepankan kewaspadaan. Tapi segala informasi yang sifatnya belum terkonfirmasi, belum betul, belum ada bukti empiriknya, mohon jangan sepenuhnya dipercaya, dan bila perlu dilakukan konfirmasi dulu kepada unit atau instansi tempat penanganan pasien. Saya rasa itu sebelum tanggap, kami mohon kepada Kasatpel dan juga Kasatlimas untuk juga memberikan beberapa hal yang bisa memberikan keterangan kepada masyarakat. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit RSUD Dr. Azhari dan juga jajaran dokter staf yang ada di Rumah Sakit Dr. Azhari ini. Kami dari Polres Pemalang, saya selaku Kasatpel, dan di samping kami adalah Kasatlimas, terkait dengan adanya isu yang beredar di media sosial, ya, yang jelas kaitannya dengan isu yang namanya isu itu, tapi sesuatu yang belum ada satu kepastian. Saat sekarang tadi atau barusan sudah dijelaskan secara langsung oleh tim medis dari Rumah Sakit Dr. Azhari ini, ya, secara medis sudah gamblang disampaikan dan dijelaskan. Seperti menggarisbawahi apa yang telah disampaikan dari Pak Direktur kaitannya dengan kewaspadaan. Yang namanya kewaspadaan itu memang perlu. Yang namanya kewaspadaan itu memang perlu, namun demikian kekhawatiran yang tinggi itu juga harus untuk bisa ditahan. Artinya kalau ada sesuatu hal yang bersifat kekhawatiran, lebih baik ditanyakan secara langsung pada yang membidangi atau pada ahlinya. Jangan sampai artinya kita berstatement di media sosial ini langsung menjustis. Menjustis itu artinya kalau bidang hukum itu belum ada satu hal kepastian atau kebenaran langsung dihukum. Ini kan akan berakibat secara moral, mungkin juga bagi pasien dan keluarganya, dan juga akan menjadikan sebuah kekhawatiran di daerah. Karena terkait dengan apa yang artinya saat sekarang sedang menjadi isu, baik itu internasional, nasional, regional, dan juga lokal, corona ini kan menjadi isu nasional. Ini sangat sensitif sekali. Jadi kami dari pihak kepolisian hanya menghimbau, tolong sesuatu hal yang artinya belum ada kepastian dan kebenarannya, lebih baik terlebih dahulu ditanyakan pada bidangnya. Kemudian jangan menyampaikan atau membuat berita yang bisa menjadikan sebuah keresahan bagi masyarakat secara luas. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Kami Ari, Bilahi Berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Bapak Kasatpel yang mewakili Polres Pemalang. Sudah jelas ya. Jadi kami mohon kepada semua pihak, semua pengguna medsos, kepada Bapak wartawan bisa ikut menyampaikan berita bahwa jangan sampai ada kegelisahan. Rumah sakit insya Allah akan melakukan langkah-langkah antisipatif sehingga kita bisa, kalau seandainya, ini mohon digarisbawahi, kalau seandainya memang ada kasus
pasti kita akan lakukan langkah-langkah lokalisir kasus. Jadi harus ada kekhawatiran dan mohon disosialisasikan, disampaikan juga bahwa kebiasaan cuci tangan juga harus selalu dilakukan. Jadi saya rasa itu konferensi pers hari ini mudah-mudahan membuat semua pihak yang berkepentingan maupun yang tidak untuk sama-sama meredam kasus ini dan tidak ada ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Insya Allah nanti teman-teman bisa melihat lokasi ruang isolasi kita di UGD. Kami persilakan. Iya. Dari pihak rumah sakit, ini kan masih suspek ya. Terus untuk mengecek kepastian kondisi rumah ataupun keluarga agar tidak mungkin menular dan sebagainya, itu langkah dari rumah sakit itu apa? Kemudian untuk polisi, seperti pada kasus yang di Depok, itu kan dari dua pihak, misalnya rumah sakit sama polisi, misalnya polisi akan memasang garis polisi atau tidak, itu seperti apa Pak langkahnya untuk rumah sakit dan polisi? Ya baik. Jadi kalau secara WHO kriterianya adalah pasien dalam pengawasan, pemantauan, pasien itu probable, yang keempat, yang terakhir adalah terkonfirmasi. Jadi istilah yang harus digunakan itu, gitu ya. Jadi pasien ini dalam status pengawasan. Langkah yang dilakukan rumah sakit seperti tadi. Kemudian langkah berikutnya adalah kita koordinasi dengan dinas kesehatan. Yang mempunyai wilayah kerja adalah dinas kesehatan, sehingga setelah nanti dinas kesehatan kita kasih informasi seperti itu, maka yang berhak melakukan koordinasi ke lapangan adalah dinas kesehatan. Ini biar tidak tebak pilih di mana batasan kewenangannya. Itu jelas ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan nanti masuk karakter konfirmasi, artinya positif atau tidak, atau hanya sampai pada level probable, maka nanti dilakukan pemeriksaan itu pun di laboratorium yang sudah ditunjuk dari laboratorium Litbangkes. Itu hasilnya. Standar pemeriksaan, standar penegakan diagnosisnya adalah hasil laboratorium. Catat ya. Nah nanti pada saat dirujukan itu kewenangan sudah ada lagi di rumah sakit rujukan, dalam hal ini rumah sakit Kargina. Kita tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan langkah apa yang akan diambil oleh rumah sakit Kargina. Jelas ya? Oke, untuk Pak Kasat. Baik, terkait dengan apa yang telah disampaikan, karena ini masih dalam bahasa hukum itu masih menjadi sebuah praduga, kita selalu akan melaksanakan koordinasi, yaitu pihak Polres, kemudian rumah sakit sendiri dan dinas kesehatan. Dan apa nanti hasil dan bisa menjadikan sebuah referensi kita melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut, kita pun akan melaksanakan. Karena semua juga ada standar atau SOP-nya. Ya, koordinasi tetap selalu kami lakukan. Ya. Yang jelas himbauan yang kami sampaikan, ya, jangan ada satu kecemasan yang menimbulkan sebuah keresahan yang tinggi. Intinya seperti itu. Karena ini masih dalam kategori praduga nih Pak Dokter, praduga. Dan saya yakin untuk pihak rumah sakit pun, ya, dan jajarannya dari hasil apa yang nanti pasien ini dirujuk pun akan menyampaikan perkembangannya. Kayak gitu Pak Dokter. Saya kira itu. Cukup? Ada lagi? Cukup. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Bapak Kasat Intel, Kasat Dimas, tim dokter RSUD, mudah-mudahan dalam apa yang kita jelaskan pada sore ini ada ketenangan yang muncul. Mari kita sebarkan berita-berita yang baik yang belum terkonfirmasi, jangan buru-buru disebarkan sehingga nanti bisa mengarah pada hoax. Hoax itu kalau diterus-teruskan nanti menjadi keresahan. Keresahan nanti kita repot semua, baik dari bapak-bapak di Polres maupun ada di lapangan maupun di rumah sakit. Jadi kami mohon teman-teman ikut membantu menyebar jelaskan berita yang baik, yang benar sebelum ada konfirmasi. Secara pasti manakala kasus itu nanti dari setelah dirujuk dan ada pemeriksaan dan sebagainya ada hasil, pasti hasil itu pun akan kita sampaikan kembali
baik positif ataupun negatif. Saya rasa itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.